حماوا لي حبيتك عزوا إلى أيتك بعيوني فيه انت وبس. ليالي ليالي عم بسهر ليالي واشتعلك من دون ما احس. قلبي يا قلبي ركني يا قلبي مش وقت حلا ارجاحي. هلك ما في ومنك ايدي. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya anak-anak Ustaz? Baik? Sehat-sehat semua? Makin senang belajar? Senang di sekolah kita? Bersyukur belajar di sekolah kita? Kalau kita bersyukur, yuk yang pertama kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca hamdalah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita hari ini. Termasuk nikmat yang paling luar biasa adalah hari ini kita diberi Allah kesempatan masih bisa bernafas. Apa? Masih hidup. Bersyukur nggak masih hidup? Maka kita bersyukur kepada Allah. Semoga kiranya hari ini Allah berikan kesempatan buat kita untuk mengisi hidup kita dengan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Sekolah kita beserta jajarannya, mudah-mudahan Allah memberikan segala kebaikan dan kemudahan rezeki. Amin. Allah berikan jalan hidupnya dalam keadaan baik. Amin. Dan kemampuan menjadikan sekolah kita ini makin baik dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita hormati, kita sayangi guru-guru kita yang tercinta, Bapak Ibu guru kita doakan semoga amal jariyahnya akan menembus surga nanti. Amin. Allah murahkan rezekinya. Amin. Dan Allah jadikan setiap detik beliau mengajar mendidik kita adalah menambah pahala dan menghapus dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati anak-anak Ustaz sekalian yang ganteng, yang cantik ini, yang soleh dan solehah. Ustaz doakan mudah-mudahan nih dari sekolah ini, dari ruangan ini akan muncul orang-orang hebat di masa depan. Diam. Saya lihat di sini ada calon pengusaha yang akan kaya raya dan soleh. Kayaknya sini ada calon seorang arsitek yang luar biasa.
Di belakang sana ada calon dokter spesialis paru-paru. Di sebelah sana ada dokter spesialis anak. Di depan ini kayaknya ada bakal calon jenderal TNI, jenderal polisi, dan kayaknya bakal calon wali kota dan gubernur ada di ruangan ini. Amin ya robbal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Surah apa itu? Wadini was. Apa? Ayo sama-sama. Bismillah. Subhanallah, bangga Ustaz kalian. Ya, ikut membaca hafal. Ini menunjukkan kalian adalah anak-anak hebat, anak-anak berkualitas. Dan ini menunjukkan guru-gurunya hebat, guru-gurunya berkualitas. Amin. Baik, anak sekalian, kenalkan dulu, nama Ustaz adalah Muhammad Khairil. Ya, Ustaz juga punya marga. Kira-kira tebak marganya apa? Ya, Ustaz marganya Caniago. Baik, suku apa itu? Suku Nias? Minangkabau. Kalau Padang itu nama kotanya ya, tapi sukunya ya. Nah, Ustaz kesehariannya ini kan perkenalan ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak kenal maka tak tahu, saling kenal maka. Jadi Ustaz kesehariannya itu dulu kayak kawan-kawan kalian yang sahil Quran tadi, ucapkan subhanallah ya, subhanallah. Dulu juga kayak ketua OSIS, kecil-kecil udah, masih remaja udah pandai berani ngomong di depan publik. Ustadz dulu ketika masih SMP seusia kalian itu sudah menjadi narasumber berbicara di depan lapangan sekolah SMP dulu, menjadi profil video untuk sekolah tersebut, jadi direkam dan sebagainya. Dan itu kebentarnya luar biasa. Tetapi itu lompatan pertama. Jadi hari ini kemampuan public speaking Ustadz sekarang berwujud menjadi sebuah profesi namanya trainer atau pelatih. Orang ada mengatakan motivator, ada juga menyebutnya coach. Jadi sekarang Ustaz fokusnya setiap hari adalah sebagai pelatih di perusahaan yang Ustaz punya, namanya PT MCLC, Mitra Cendekia Leadership Center. Ustaz kok dakwah? Oh, dakwah ini hobi. Apa? Hobi itu dalam bahasa Arabnya hobi, yang sangat kucintai. Apa? Hobi yang sangat kucintai. Jadi kalau kalian punya hobi, itu artinya sebuah aktivitas yang kalian mencintainya, betul nggak? Nah, jadi dakwah ini adalah sebuah hobi Ustaz. Ketika ada waktu untuk berdakwah, kita berdakwah. Hari ini Ustaz bersama siapa? Bersama kakak-kakak, abang-abang dari Yayasan Sahabat Yatim, ya, yang juga turut mendukung acara ini. Yang kalau tidak salah kalian sudah dilatih untuk berdonasi ya Pak ya, infak. Dan alhamdulillah sekalian, uang yang diinfakkan itu akan bermanfaat buat anak-anak yatim piatu. Amin ya robbal alamin. Baik
baik, itu sekedar informasi tentang Ustaz. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Sini. Ya. Apa artinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 90% benar. Dikit lagi. Laqad, sesungguhnya Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendah. Illa alladziina amanu, Kecuali orang-orang yang beriman. wa 'amilus shalihat. Maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak akan putus-putus. Mulai agak tarang dikit ya. Lompat itu. Dan orang-orang yang beramal saleh falahum ajrun. Maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Subhanallah. Boleh Ustaz kasih hadiah ya? Boleh ya? Masya Allah. Nggak banyak, cuma goceng. Alhamdulillah. Jangan beli mercon ya. Yarfa'illahu alladziina amanu walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ini contohnya, gara-gara dia punya ilmu dan ilmunya itu dari keimanan dia mencintai Quran, dia tahu artinya. Alhamdulillah, Allah beri dia derajat yang baik, diberi kesempatan nampil dan dapat rezeki. Alhamdulillah. Nah, sesungguhnya manusia itu diberi Allah sebaik-baik penciptaan. Halo? Ya saya. Kalian ini wajah-wajahnya adalah wajah makhluk yang terhebat. Wajah kalian ini wajah yang sangat pantas jadi orang-orang sukses, sangat pantas jadi orang-orang soleh, sangat pantas jadi anak yang dibanggakan orang tuanya. Dan wajah kalian ini jangan dicorai jadi nilai-nilai yang tidak bermanfaat, jadi orang yang gagal, pemalas, suka dengan hal yang buruk, narkoba dan sebagainya. Maka Allah mengatakan, sungguh kami ciptakan manusia sebaik-baik penciptaan. Siapa manusia itu? Angkat tangan. Yang merasa manusia, angkat tangan. Yang merasa manusia, angkat tangan. Ya. Inilah dia. Terima kasih. Inilah dia sebaik-baik pencipta. Tapi kata Allah, kemudian ada yang kami kembalikan posisinya serendah-rendahnya. Seperti apa Ustaz? Di antaranya ada yang seperti binatang. Ulaika kal an'am, kata Allah. Ada manusia, anak Ustaz, mereka balik kayak binatang karakter. Bal hum adall, bahkan lebih sesat dari binatang. Banyak nggak manusia sekarang yang lebih sesat dari binatang? Nauzubillah min. Apa contohnya Ustaz manusia yang lebih sesat dari binatang itu? Banyak. Contoh, lihat semua, biar paham. Siapa yang melihara ayam di rumah? Nah, ada ya? Melihara ayam ya? Oke. Kalau di rumah kalian ada ayam jago, ayam jantan ya, ada ayam betina induknya, kan? Kemudian menetaslah 10 butir telur. Jadi anak ayam kecil. Orang Jawa bilang apa? Piik ya. Masih pitik dia kecil ya. Ustaz
Ustaz mau tanya, pernah nggak kalian melihat ayam jago yang sudah dewasa, gitu ya, itu bernafsu mau ngawinin ayam yang masih pitik? Dikejar-kejar mau dikawinin, ada? Ada nggak ayam jantan begitu? Umumnya ayam jantan tidak selera nengok ayam yang masih kecil. Betul? Artinya apa? Binatang saja dengan otaknya yang kecil, yang tidak bisa berpikir itu, dia bisa tahu itu bukan pelampiasan nafsunya. Itu masih kecil, masih anak-anak sekali. Tapi ketika manusia dengan nafsunya, dramatis sedikit ya. Manusia dengan nafsunya yang tidak terkontrol, yang tidak dijaga, apa yang terjadi? Nauzubillah, orang dewasa menzinahi anak yang masih usia balita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang hewan tidak suka dengan anaknya yang masih kecil, tapi manusia yang nafsunya tidak terkontrol, yang tidak dididik, berani dia lebih parah dari binatang. Satu bentuk kebodohan manusia, betul? Bahaya. Yang kedua, pernah nggak melihat ayam jago nafsu ngawinin ayam jago yang lain? Ini yang jago nih, sini laki-laki jantan kan? Ini yang jago sini, dia kejar-kejar mau dikawinin, udah nggak? Binatang yang otaknya sederhana itu tahu, bukan itu pelampiasan nafsunya. Nggak pernah ketemu ayam jago betina pingin dikawinin sama yang betina, nggak pernah. Jantan mau ngejar ngawinin jantan, nggak pernah. Tapi manusia ketika nafsunya tidak dididik, dia dijaga, nauzubillah, laki-laki menzinahi laki-laki, perempuan menzinahi perempuan, nauzubillah. Ala Ustaz itu kan di sana, dengar dulu. Dulu ketika Ustaz jadi penyiar radio, jadi Ustaz dulu juga jadi penyiar radio kan, di Kota Medan ini, acaranya cukup bagus. Tiba-tiba sehabis siaran radio, ada seorang anak laki-laki fans Ustaz, pendengar radio Ustaz, dia telepon dan dia usia masih SMA, nangis dia manggil saya Kak Khairil, panggilan saya di radio ya. Kak Khairil, bagaimana saya ini Kak? Kenapa? Kamu kenapa? Saya kenal dia karena dia saking ngefansnya dengan acara kita, acara Islami kita. Pernah dia malam datang, karena kita siaran di malam, dia bawa hadiah buat kita para penyiar. Dia orangnya soleh sekali. Saya bagaimana ini Kak? Berdosa besar lah saya ini. Kenapa? Kamu kenapa? Dia ceritakan, dia orang yang baik, tapi dia jadi korban pedofilia. Pedofil ya? Predator anak-anak, predator remaja, tahu kan? Dia kenalan sama orang di kolam renang. Berenang, dia ada seorang orang dewasa kan nawarkan diri mau ngajarin dia berenang, ngapain? Ngajarin dia berenang, dia ajarin gratis. Kemudian dia merasa akrab, dia ajak ke rumah sama laki-laki dewasa itu. Dia yang merasa nyaman saja, tiba-tiba dikasih minuman berasa, ayo minum ini, ya, mungkin kayak Fanta atau Coca-Cola. Si anak nyantai aja dia minum, dia nggak mikir apapun. Dia negatif, kemudian tiba-tiba setelah minum itu dia tidak sadarkan diri dan dia tersadarkan diri dalam kondisi terbangun, nauzubillah, posisi tempat tidur tidak sadar sama sekali, dan nauzubillah summa nauzubillah, cairan sperma sudah berada di tubuh. Awas, jangan mereka katakan itu kan mereka Ustaz. Sekarang banyak predator yang tidak kita waspada. Ibu, bapak, waspada. Betul? Jangan sembarangan terima makanan dan minuman dari
dari orang yang tidak dikenal. Kenapa? Para predator itu ngiler melihat dia remaja-remaja seperti ini. Maka yuk kita jaga diri kita. Makanya yuk semuanya hati-hati dengan akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Ayo jadi manusia yang terbaik, jangan menjadi manusia yang rendah dan hina. Kata Allah, agar terbaik kuncinya adalah amanu wa amilus, miliki iman dan miliki amal saleh. Baik, anak Ustaz sekalian, kenapa Ustaz sekarang banyak orang akhlaknya buruk kayak binatang? Jawabnya adalah dia terbiasa mengisi otaknya dengan yang negatif dari media-media yang dia punya, dari handphonenya. Awas, betul? Handphone kita ini bisa bermanfaat, bisa berbahaya. Apa bahayanya? Satu, silakan. Bahayanya apa? Ya? Lebih kuat? Rusak mata secara fisik ya? Rusak mata secara dosa ada? Jadi secara fisik dan secara mental matanya bisa dosa. Apalagi? Membuang waktu, betul? Yang ketiga, pemborosan paket, betul? Yang keempat, kecanduan gadget, kecanduan HP. Apalagi? Cyberbullying, betul? Membuli orang lain, pakai akun yang fake, yang palsu, menghina orang lain dan sebagainya. Nauzubillah nih. Ayo. Makanya bagaimana caranya agar kita menjadi manusia sebaik-baiknya? Benarlah, hebatlah Allah yang kemudian memberikan perintah sholat 5 waktu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ustaz mau tanya, siapa yang sholatnya alhamdulillah nggak bolong-bolong lagi? Katakan. Yang sholatnya nggak bolong-bolong lagi, lengkap 5 waktu. Katakan. Sekali lagi, jujur aja, jangan tunjukkan belakang ya. Apa adanya? Siapa yang sholatnya udah full, nggak pernah bolong lagi? 5 waktu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ucapkan alhamdulillah. Siapa yang masih bolong-bolong sholatnya katakan? Jujur aja, nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Ya. Ucapkan astagfirullah. Yuk, angkat tangannya, semangat tangannya. Ya Allah, semuanya ikut saya. Ya Allah, maafkan kami, maafkan hamba ya Allah, kalau masih meninggalkan sholat. Ya Allah, kami tahu ya Rahman bahwa kami akan pulang kepadamu, dan sholatlah menolong kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ahli sholat, ahli tahajud, ahli duha, menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dek, beruntung gak kita sholatnya cuma 5 waktu? Berapa coba pertama kali Allah memberikan perintah sholat kepada Rasulullah? 50. Bayangin Bapak Ibu, 1 hari 24 jam. 24 jam ya. Artinya apa? Ini rata-rata setiap setengah jam suara azan. Allahu Akbar, nggak bisa tidur kita. Baru tidur sebentar, 30 menit azan lagi, Pak, sebelum lagi. Gitu. Betul? Baru mau makan, mau berangkat ke sekolah, udah azan lagi. Gitu. Mau belajar, udah azan lagi. Itulah kenapa Nabi Musa alaihissalam ketika
Kenapa? Umatku besar-besar dari umatmu, tapi nggak sanggup melaksanakan itu. Apalagi umatmu datang ini. Ya, gak kalah besar, berdiri upacara nggak tahan lama, gimana upacara? Gak balik ini, bisa. Nggak akan kuat, minta lagi pengurangan, minta ke Allah lagi. Akhirnya apa? Berulang kali sampai 5 kali. Ya, berapa kali? Tinggal 5 waktu. Nanya Nabi Musa, gimana Nabi Muhammad? Sudah hanya 5. Minta lagi ke Allah. Nanti bapak nggak sanggup. Enggak, aku malu. Aku sudah malu minta itu. Maka Allah mengatakan 5 waktu itu pahalanya sudah sama dengan 50 waktu sholat yang Allah perintahkan di awal. Amin ya Rabbal. Baik. Nah, tadi sudah sampaikan sama ya pensyarah Quran tadi kan tentang sholat 5 waktu. Baik. Jadi sholat itu adalah Ustaz, fokus dulu. Mudah-mudahan yang fokus bisa dapat hadiah berikutnya ya. Jadi ternyata sholat itu membentuk karakter. Membentuk apa? Membentuk karakter hebat. Apa dia? Gampang dirinya mencegah untuk perbuatan keji dan munkar. Apa yang perbuatan keji? Kemarin saya lihat di kontennya Ustaz Adi Hidayat Bahasa. Keji itu maknanya adalah kecenderungan berbuat yang nista berkaitan dengan hawa nafsu. Apa dia? Homoseksual, ya, lesbi, ya, kemudian sebagainya berkaitan dengan hawa nafsu. Itulah. Jadi orang-orang yang sholat, Bapak Ibu, agar terhindar anak kita dari kejahatan seksual, sholat harus tetap dijaga. Siap? Siap. Kemudian orang yang sholat karakternya gampang mencegah dirinya dari perbuatan mungkar. Apa dia? Hari ini sebutkan dulu apa bentuk kejahatan kemungkaran yang sering pada anak-anak remaja. 1. Paling bersih lagi ya. Geng motor, betul nggak? Ya. Yang punya kereta bapaknya, betul? Yang merasa sehebat anaknya. Ya. Geng motor, apa lagi? Narkoba. Dari narkoba yang mahal, sabu-sabu sampai lem kambing. Tahu kan? Mereka pakai plastik dan kambing ditaruh dalam plastik, disedot ke hidungnya dalam begini. Itu narkoba yang paling murah. Nauzubillah min. Nah, jadi manusia itu, kita itu disuruh Allah untuk menjaga karakter kita. Halo? Ustaz mau tanya, siapa yang ingin hidupnya jadi orang yang soleh, sukses, kaya raya? Yang bawa tangan berarti dia ingin miskin, ya, ingin miskin, minta kemana-mana, jadi preman, jadi ketua kafe, ya, nodong-nodong ke toko-toko. Sekali lagi, siapa yang ingin jadi orang soleh, soleha, kaya raya, matinya masuk surga? Kata Rasulullah, bisa haji dan umroh, dapat pasangan suami yang soleh dan dapat istri yang soleh, punya suami yang hafal 30 juz Al-Quran, dapat istri yang hafal Quran 30 juz. Amin ya Rabbal. Mungkinkah itu? Kita sampaikan rahasia. Rasul menyatakan innamal a'malu binniyat. Apa artinya? Sesungguhnya segala perbuatan tergantung dengan niat. Niat kita yang kuat akan mempengaruhi amal kita. Dalam ilmu manajemen diri namanya dream, impian. Apa? Impian. Ustaz mau tanya, penting nggak impian itu? Penting nggak keinginan untuk sesuatu itu? Cita-cita penting nggak? Apa buktinya penting? Nih, saya jawab, ya. Di bangunan ini, masjid ini, ya. Di mana duluan siang masjidnya? Di atas permukaan tanah
atau di pikiran orang yang akan membangunnya? Ulangi ya, pelan-pelan ya. Di mana duluan selesai masjid ini, di atas permukaan tanah atau di pikiran orang yang merancangnya? Oke, sepakat ya. Artinya dia akan mudah terwujud kalau di pikirannya sudah jelas dia mau buat seperti apa. Betul? Itu namanya rancangan. Dia mau ingin apa? Itu dia. Emak kalian, bunda kalian sedang masak nasi goreng. Apa? Mana duluan selesai nasi gorengnya? Selesai di atas meja, komplit dengan makanan lengkapnya, atau di pikirannya? Nanti mana duluan selesai di atas meja atau di pikirannya? Nanti enggak. Nanti begini, mak kalian sudah goreng-goreng. Mak sudah ngapain mak? Nggak tahu nih, sengaja nih. Serius lah mak. Sudah buat apa mak? Nggak tahu, goreng-goreng aja nih. Setelah selesai, baru dia bilang, nak, sini. Kenapa mak? Nasi goreng rupanya. Mungkin tak begitu? Mungkin ya? Selalu kalau dibilang, mama mau buat apa? Nasi goreng belum selesai, dia sudah mengatakan, mama mau buat nasi goreng spesial. Pakai telur setengah masak, beras setengah masak, ayam setengah masak. Berarti nasi goreng mentah gitu. Bukan, nasi goreng telur setengah masak, nasi goreng yang ubi, ayam yang enak dan sebagainya. Belum selesai saja kita sudah membayangkan, wow, nikmat sekali. Artinya apa? Jangan remehkan tentang alam kemauan. Ya, alam pikiran. Makanya tadi Ustaz ajak kalian mengatakan siapa yang mau jadi orang sukses. Itu penting. Ada orang nggak pintar, belum, fokus dulu. Ada orang nggak jago matematika. Kebetulan saya hari ini sering ketemu sebelum sama Pak Isan. Ya, Pak Isan ini istri beliau adalah guru di SMP 16. Beberapa kali saya isi ceramah di pengajian guru SMP 16. Termasuk hari ini katanya anak Ustaz, bahkan dunia juga menunjukkan pelajar Indonesia sangat rendah kemampuan matematikanya. Betul? Seolah-olah pelajaran paling berat, paling gak bisa, paling suka apa? Penjas, olahraga. Ya? Jadi, belum salah itu. Gak ada yang sulit. Kalian ini otaknya kalau dibudayakan bisa jadi ahli matematika semuanya. Otak. Betul? Albert Einstein penemu rumus apa? E/mc kuadrat tentang tentang energi. Itu ditentukan bahwa dia menemukan rumus itu Bapak Ibu, dia baru menggunakan sekitar 20% fungsi otaknya. 20%. Artinya 80% lagi masih nganggur otaknya. Itu sudah hebat. Kita jangan rumus tentang energi, kali-kali aja nggak hafal. Misalnya, berarti otak kita baru berfungsi 0,5%, 99,5% nganggur, tertidur, banyak main PUBG, Mobile Legends, sepak bola online. Halo. Kita ini punya satu hal yang mahal, apa dia? Otak. Jadi otak. Sebenarnya kalau mau sukses gampang. Caranya adalah rubah otakmu. Jangan isi dengan hal-hal yang murahan dan sabar. Jadi pribadi emas, maka isi otakmu dengan hal-hal yang bernilai emas. Setuju? Ya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka menarik sekali. Halo. Yang pertama kesimpulannya apa? Ayo dengan sholat bentuk karakter kita berani untuk punya impian yang hebat. Bisa? Bisa ya? Orang sukses mengatakan ini, pakar karakter Indonesia namanya Pak Edi Sudewo. Nah, fokus dulu. Nanti nggak dapat ilmunya. Ini sayang ini materi saya ini sering saya bawakan di pelatihan-pelatihan perusahaan profesional.
beliau adalah kalau menjadi orang yang unggul miliki 2 K. 2 apa? K. K yang pertama karakter. K yang kedua kompetensi atau skill. Ya. Karakter. Apa itu karakter? Miliki sebanyak mungkin sifat-sifat yang baik. Minimal kalau menjadi orang yang sedang baik, miliki 3 karakter utama. Yang pertama jujur. Apa? Yang kedua disiplin. Apa? Yang ketiga tidak egois. Apa? Ini 3 karakter dasar kata Pak Edi Sudewo pada setiap anak yang sekedar dari orang baik. Ulangi, jujur, disiplin, tidak egois. Itu karakter. Kenapa yang dia diunggulkan, Pak? Kenapa kok jadi orang hebat? Bukan yang punya duit banyak, bapaknya pejabat, hartanya luar biasa, dia malah sukses. Yuk kita buktikan. Pengen nggak punya harta yang banyak? Mobil yang mewah? Pengen ya? Nih ada sebuah kasus. Seorang anak SMP, yuk mau dijawab. Seorang anak SMP, si A dan si B misalnya. Si A ini ke sekolah dia tiap hari diantar naik Pajero. Pajero ya, yang terbaru. Harganya miliar. Dan bapaknya di rumah mobilnya cuma 10. Cuma 10. Ya, Pajero, Alphard, ya, Mercedes. Jadi yang sering dia mengantarnya Pajero. Ini di mobil kandang nomor 10. Ya, bapaknya cuma punya lahan sawit 200 hektar. Cuma ya. Ya. Dan punya properti, punya rumah sewa cuma 50. Baik, yuk ini kasusnya. Tiba-tiba, ini namanya anak tunggal ya. Tiba-tiba meninggal ayahnya. Meninggal ayahnya. Dapat warisan dia total 50 miliar. Sudah. Ini si A ya. Seminggu kemudian teman sekelasnya si B meninggal juga ayahnya. Dan ayahnya punya tetangga juga tiap hari diantar ayahnya ke sekolah. Naik kendaraan juga, tapi nggak pakai bensin. Nggak pakai sepeda, naik dengkul, naik sepeda. Pokoknya kalau udah diantar ke sekolah dia di rumah udah mandi, sampai ke sekolah pilih mandi lagi, karena dia gantian dengan sepeda sama bapaknya, karena bapaknya udah tua. Meninggal ayahnya, mereka cuma punya rumah sewa bubur hewan, bapaknya narik beca motor, betor ya. Kalau dijual total cuma dapat warisan 5 juta rupiah. Si A tadi kaya raya ya, si B cuma warisannya 5 juta rupiah, si A 50 miliar. Pertanyaannya, ayo Ustaz mengajak anak cerdas di Indonesia, mana yang mungkin lebih sukses ke depan? Si A atau si B? Setiap jawaban harus ada alasan. Setuju ya? Ini bukan masalah benar atau salah. Jangan takut berpendapat, jangan takut berbeda. Oke? Siapa yang mengatakan A yang kaya raya itu jauh lebih sukses? Angkat tangan. Jangan takut berbeda. Ada nggak? Siapa yang mengatakan si B itu yang lebih sukses? Angkat tangan. Yakin nih? Yakin nih orang susah bisa sukses? Baik. Ayo. Baik bilang begini, gimana dia mau sukses Pak? Bayar SPP ini cengat-cengat tiap bulan. Buku nggak terbeli. Bayangin hampir putus sekolah karena orang tuanya miskin. Ada yang mengatakan suram masa depannya ini. Enaklah bapak itu orang kaya, bisa les bahasa Inggris, les matematika, les coding, les komputer dan sebagainya. Ayo, kalau begitu,
Mana yang mungkin lebih sukses, A atau B? Nggak nyerah juga. Oke, coba anak Ustaz yang kamu sini. Enggak sudah. Ya, ayo sini. Ya, beri applause buat beliau. Ayo sini. Ya, dia beliau yakin seperti kalian juga bahwa B yang lebih sukses. Alasannya apa? Siapa namanya? Coba kalau ngomong jelas secara vokal sama konsonan ya, jangan. Siapa namanya? Zainul Karim. Dia. Kenapa kamu begitu yakin yang mungkin lebih sukses adalah B? Karena karena dia sering belajar. Banyak orang susah sering belajar. Oke, karena dia mau belajar. Yang lain? Ayo bantu. Ayo, waktu kita nggak banyak lagi. Siapa namanya? Waras Fajar. Waras ya, soalnya ya. Tapi namanya Waras. Baik, menurut Waras sama juga. Yang mungkin lebih sukses sih B. Ya sama B, tapi yang karena alasannya beda. Alasannya apa? Karena si B itu sering bersedekah. Sering bersedekah. Sedekah bisa buat sukses, betul? Selain bisa bersedekah apa? Ustaz mau tanya, apa sih bedanya anak orang kaya sama orang miskin secara mental? Sering bantu orang susah. Orang susah bantu orang susah. Aku susah loh banyak utang. Udah bodoh aku banyak utang. Ya, tapi betul itu ya. Ternyata memang juga ada orang susah, bantu orang susah ada. Dia nggak punya duit, sedekah uang nggak ada, minimal dia sedekah senyuman. Karena senyum itu sedekah. Oke, yang lain, kenapa kamu yakin orang susah bisa sukses? Karena Karena sedekah tadi ya. Amin ya Rabbal. Silakan duduk. Makasih ya. Silakan duduk. Ya, baik ya. Baik. Saya nggak tahu nih Pak, kenapa mereka yakin orang susah bisa sukses. Sementara kan tadi contohnya sudah ada, nggak bisa bayar SPP, bayar buku, hampir dipecat karena nggak bisa bayar berapa bulan uang. Kok yakin bisa sukses? Nih, ternyata jawabannya adalah sebagai berikut. Nunggu sebagai berikut ya. Jawabannya adalah informasi tambahan. Si A dapat 50 miliar, tapi karakternya yuk cek. Misalnya, karakternya nggak jujur, nggak disiplin, pemalas, konsumtif, suka main judi, suka narkoba, dibenci banyak orang, dan tidak pernah mau belajar berbisnis. Pertanyaannya, halo, uang 50 miliar dipegang sama anak orang kaya yang karakternya seperti itu, berapa lama bisa bertahan uang itu? Kalau dia hobi judi, hobi narkoba, sekarang orang mau main judi nggak perlu ke Amerika. Dia bisa ikut judi kuda, judi bola di Las Vegas sana melalui handphonenya saja. Sekarang sudah ada judi online kan? Uang sebanyak apapun bisa habis ketika. Itu yang akhirnya orang-orang bunuh diri gara-gara judul. Kenapa? Semua sudah dia jual. Kesimpulannya, uang sebanyak apapun adik-adik. Halo, sehebat apapun orang tuanya yang kaya raya, tapi kalau anak ini pemalas,
keras, nggak mau belajar, konsumtif, suka judi, suka narkoba, sebanyak apapun uang hanya akan mencelakakan diri dia. Betul? Si B cuma dapat 5 juta. Tapi lihat, orang yang jujur, disiplin, bekerja keras, mau belajar bisnis dan sudah mulai berbisnis kecil-kecilan, suka melayani orang lain, disukai banyak orang, dan orangnya itu ramah, humble dan sebagainya. Ustaz mau tanya, uang 5 juta yang dia pegang dalam waktu sebulan bisa nggak nambah jadi 7 juta? Keren? Bisa nggak 2 bulan menjadi 9 juta? 6 bulan menjadi 15 juta? Setahun jadi 20 juta? Ucapkan alhamdulillah. Apa kesimpulannya? Bahwa ternyata modal sukses itu bukan uang, tapi modal sukses adalah akhlak kita yang mulia, akhlak kita yang hebat, generasi hebat, generasi emas, akhlak yang emas. Setuju? Itu orang susah, karakternya baik, apalagi kalau udah orang kaya, akhlaknya baik, insya Allah juga akan lebih cepat sukses. Amin ya Bapak. Maka yang kaya raya di sini yang dia anak sultan gitu ya, anak orang kaya, jangan bangga. Yang kaya itu siapa? Orang tua kita harus punya karakter yang kaya. Baik, sholat membentuk karakter unggul, karakter emas. Ustaz bertanya, generasi, pernah dengar istilah generasi sampah? Pernah dengar istilah generasi sampah? Pernah ya? Baik, Ustaz bertanya, apa bedanya sampah dengan emas? Beda ya? Ciri-ciri sampah, satu. Yang kedua, kotor. Yang ketiga, jorok, menjijikkan, betul? Merusak suasana, cenderung dibuang orang, betul? Tidak bernilai, betul? Hati-hati. Generasi sampah, remaja sampah, mirip kayak sampah. Dia datang, awalnya baik-baik aja, datang dia dengan kotak sampahnya, dengan handphonenya yang isinya sampah semua. Dulu dia bilang, weh, ada film bagus sih, weh. Dia share ke kawan-kawan. Jadi sampah semuanya kan? Hati-hati. Generasi sampah, remaja sampah cenderung mau dibuang orang dengan dihargai. Sebaliknya, sebutkan ciri-ciri emas. Satu, apalagi? Mewah. Apalagi? Yang perempuan, ayo perempuan emas. Disukai banyak orang, betul? Apalagi? Dilindungi dan sebagainya. Contoh nih, contoh. Ada gadis, contoh semua dengar ya. Mama kalian sedang cuci piring, ngapain? Nah, di tangannya, di jari manis sebelah kiri ada emas setengah gram. Berapa? Dia lumayan orang yang suka nyimpan emas. Di lemari berangkasnya ada 2,5 kilogram emas. Ya. Nah, ibu kalian ini cuci piring. Ketika cuci piring, kan ada sampah bekas cuci piringnya. Ya? Sampahnya ini kemudian dia ambil, dia buang ke belakang rumah. Di belakang rumah dia pelihara ayam sama bebek. Dia kasih bekas sampah makanan. Ketika dia buang, cincin yang setengah gram itu karena kena licin, sabun lepas, jatuh pas kuku banget kotoran bebek yang sedang hangat-hangatnya. Karena bebeknya baru beol bareng mesti. Masuk ke dalam kubangan, tenggelam ke dalam. Pertanyaan saya, gimana sikap bunda kalian? Ambil nggak? Ambil. Gimana sikap emak kalian? Ambil nggak? Ambil. Jorok. Ambil nggak? Ambil. Tapi di berangkas ada 2 kilo. Nggak cukup. Ambil. Apalagi sekarang emas berapa gram? Hampir 3 juta ya. Ambil. Ambil. Berjuang nggak ibu kita?
bersih, betul? Supaya nggak bau dikasih paham? Supaya nggak hilang jatuh lagi, simpan dalam kotak emas, betul? Simpan di kotak emasnya. Supaya nggak curi orang, lemarinya dikunci. Ibu kamu mau ke pajak, mau ke pasar, mau belanja, kamar pintunya dikunci. Keluar dari rumah, pintu rumah dikunci. Keluar dari pagar, pintu pagar dikunci. Keluar dari gang ada portalnya, portalnya dikunci. Beca bilang, oh, mau masuk ini kok dikunci. Dia melanglang. Itu demi apa dia lakukan? Demi apa dia lakukan? Menjaga emas. Oke, apa kesimpulannya? Halo, ini penting. Ini penting. Emas di tempat yang hina sekalipun, orang mau mengangkatnya, memuliakannya, membersihkannya, merawatnya, menyimpannya, menjaga. Remaja manusia dengan karakter emas, jujur, disiplin, tidak egois, penyayang, sopan, hormat, apalagi ya, rendah hati. Ini menjadi rebutan banyak orang. Semua perusahaan akan menunggu dia untuk menjadi karyawannya. Semua bisnis akan menunggu dia untuk menjadi mitra bisnisnya. Betul? Kalau dia pedagang, semua orang mau jadi langganannya. Kalau dia mertua, semua orang berharap dia jadi menantunya. Kenapa? Karena dia punya karakter emas. Sepakat? Kalau begitu, mau menjadi generasi sampah atau generasi emas? Angkat tangannya semua. Ayo, ikuti saya. Ya, angkat tangan berarti tidak mau jadi emas, jadi sampah. Ayo, genggam tangannya. Bismillah. Ya Allah. Hari ini aku sadar tidak mau jadi sampah, tidak mau jadi pemalas, jadi pembohong, tukang tipu, jadi berdosa. Ya Allah, hari ini aku sadar aku ingin jadi orang seperti emas, akhlak yang emas, jujur, disiplin, suka belajar, menghormati guru, menyayangi sahabat, jauh dari maksiat. Kabulkan ya Allah. Tapi alhamdulillah, undangan semuanya ya. Ayo, baik, terakhir. Jadi yang pertama adalah jangan lupa punya impian, betul? Nah, kita latihan dulu tentang impian. Ini sering musabak dan pelatihan. Oke? Ayo, jangan main-main dengan kemauan. Sekarang bayangkan dulu sebentar penjamatannya, boleh? Serius ya? Bayangkan Anda mau sukses jadi apa ke depannya? Mau usah diucapkan. Mau usah diucapkan dalam hati Anda, bayangkan. Bayangkan dulu. Kalau Anda sukses membayangkannya, maka Anda sukses mewujudkannya. Ingat tadi kan contoh tadi? Yuk bayangkan dulu. Ya Allah, aku tidak mau jadi bandar narkoba, jadi preman, jadi ketua OKB, jadi ini, jadi itu, jadi geng motor. Bayangkan. Silakan mau jadi ustaz, mau jadi pengusaha, mau jadi pegawai negeri yang soleh, mau jadi guru yang profesional, jadi dosen, jadi dokter. Bayangkan dulu. Ayo. Bayangkan Anda dengan seragamnya, ya, dengan karyawan-karyawan Anda dan sebagainya. Sudah? Oke? Bismillah kan? Bismillah. Oke, sekarang kembali tangannya seperti ini. Bayangkan seolah ini adalah impian Anda saat Anda. Anda sudah meraihnya dan akan meraihnya. Ya. Sekarang kalau saya tanya, Bismillah, saya tanya, baik adik-adik, apa impian Anda? Maka jawab Bismillah, sebutkan impian Anda. Bisa ya? Bisa ya? Ayo kita mulai. Yang tidak punya impian, selamat Anda jadi orang gagal, mentalnya sampah. Oke, ayo semuanya, mulai ya, tangannya. Semuanya, yang nggak mau ikut, nggak apa-apa, itu urusan kalian. Tapi siap-siap gabung dalam kelompok sampah. Ayo, Bismillah ya. Semuanya jawab serempak ya. Bismillah. Jadi, apa impian Anda?
Subhanal malikil ma'mur. Subhanal malikil ma'mur. Subhanal malikil Kangen untuk kertas seperti itu? Kangen ya? Oke, insya Allah kita akan masuk bulan suci Ramadan. Apa adab-adabnya? Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Adab yang pertama adalah, orang yang beriman sambut Ramadan dengan bahagia. Ya, sambut Ramadan dengan bahagia. Senang masuk Ramadan? Bahagia? Siap untuk menamaikan Ramadan? Mengisi Ramadan? Menjalankan Ramadan? Insya Allah. Yang kedua adabnya, Ramadan adalah al-imsak, menahan. Imsak, dia kan kata, udah imsak, gitu kan? Udah ini udah imsak. Apa arti imsak? Sudah saatnya menahan. Oke? Saya mau tanya, pengen nggak punya mobil yang paling kecil apa? Mobil balap? Ferrari. Apa lagi? Ya. Contoh, seneng nggak misalnya ayah kalian, misalnya ayah kalian tiba-tiba dipanggil sama bos di perusahaan, Pak bos, apa? Panggil menjelang Lebaran, Pak, ya, kami ada penilaian bahwa Bapak termasuk karyawan terbaik. Jadi Pak, Bapak mau mobil? Seneng nggak? Kalau harus mobil menyambut Lebaran. Serius Pak? Iya serius. Yang mana Pak? Yang ini mobilnya. Ya tunjuk fotonya. Mahal. Serius Pak? Serius. Ambil ke rumah saya. Serius Pak? Ini mobil saya kan 20. Orang kaya gitu kan. Cuma selama ini saya pura-pura jadi orang miskin gitu kan. Sebenarnya orang kaya gitu. Tukang sapu gitu. CEO ya. Nah, besok ayah kita datang ke rumah bapak itu. Permisi, ya Pak, saya disuruh bos ambil mobil yang di kandang nomor 20. Kata bapak kita. Yang di atas mobil bilang, oh iya, bapak mau? Ya mau dong. Oh ya udah Pak, saya antar. Diantar sampai ke garasi nomor 20. Nah ini Pak mobilnya. Ya, dia buka, betul, saya gambar. Wah, amazing. Nah, yang jaga mobil bilang, Pak, Bapak serius mau ini? Ya mau dong. Bapak nggak tanya-tanya dulu sama bos. Kalau dikasih orang itu, kan jangan banyak tanya. Nanti berubah niat, dia nggak jadi. Iya Pak. Bapak nggak lihat mobil gimana? Cantik dong. Iya Pak, cantik ini karena saya poles setiap hari. Emang kenapa? Ini mobil Pak, udah nggak jalan 6 bulan. Tapi bagus. Iya Pak, mobil ini bagus luarnya. Mobil ini prestasinya udah 10 kali nabrak, 15 kali ditabrak. Kok nggak penyok? Ya saya servis Pak. Kesimpulannya Pak? Kesimpulannya Pak, mobil ini ya akinya nggak pernah diurus. Nah, remnya belum Pak. Dia bisa lari 300 km per jam, nggak bisa ngerem. Makanya 10 kali nabrak. Bapak naik ini ke beras pagi, betul? Pulangnya naik apa? Dimasukkan naik ambulan, betul? Kenapa? Mobil yang baik itu selain bisa ngegas, betul? Harus bisa ngerem. Betul nggak? Bahaya nggak pas turunan tadi sebelahnya? Mobil yang tadi itu nggak bisa ngerem. Kalau naik sepeda, kalau nggak ada remnya nggak macet, bisa diakalin? Pakai apa? Kaki kan? Bisa ke tanah, bisa ke bannya kan? Mobil nggak bisa. Anak-anak, ya Pak, siapkan kaki kalian semua ya.
Kenapa Pak? Ini mobil remnya nggak macet. Jadi Pak, pas turunan, semua kakinya ke mobil ya, Pak ya. Habis mobil. Betul? Artinya apa? Bahaya nggak kalau mobil bisa kencang nggak bisa rem? Begitu juga manusia yang seringkali bilang sudah gas saja, mainkan aja, gas. Cuman kedua, mainkan aja, gas saja. Oke, manusia memang bisa ngegas, namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi gas itu yang baik. Lanjut gas, infak gas, gotong royong gas, belajar gas, hafal Quran gas, ya, hafal sama gas, ya, game motor, oke, enggak, rokok, yuk rokok, pacaran, oke, apa lagi? Cabut, oke, membuli, menginjak orang, boros, nyontek, ujian nyontek, halo, barang siapa yang ujian itu gas ya, contek gas. Sadar nggak kalian itu terbentuk karakter pembohong, penipu, nggak jujur, udah besar jadi koruptor lagi. Udah? Alhamdulillah min. Prinsipnya apa? Biarlah ujian nilainya tinggi tapi nggak nyontek. Keren? Atas minimalnya biarlah aku jujur walaupun nilainya nggak tinggi, tapi itulah aku apa adanya. Amin ya Rabbal. Oke, kesimpulannya apa? Yuk anak, bulan puasa nanti 1 bulan kita dilatih rem kita. Betul? 11 bulan kita sering gas. Betul? Tapi bulan puasa Allah melatih dan menguatkan rem kita. Maka insya Allah setelah kita selesai puasa la'allakum tattaqun, terbentuklah orang-orang yang karakternya unggul. Siapa? Orang yang tahu kapan tegas, kapan rem. Ya, kapan berbuat baik, kapan meninggalkan perbuatan maksiat. Amin. Ya Allah. Baik, kesimpulannya ada kita adalah, yuk jalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya, taat mata, telinga, apa lagi? Mulut, mata. Yang kita jaga apa anak-anakku? 2. Jaga jangan sampai batal puasanya. Bisa? Yang kedua, jaga jangan sampai hilang pahala puasa. Nanti insya Allah Ramadan ada kegiatan Pak ya? Ya, sekolah saya mungkin ada tadarusan, ada apa lagi? Ada santai gila mungkin, ya, ada mabit dan sebagainya. Buka masuk dan sebagainya. Baik, Ustaz yakin insya Allah singkat pertemuan hari ini, tapi mari sama-sama kita capai dalam kita. Dan semuanya siap menjadi generasi emas, generasi unggul dengan akhlak mulia, dengan sholat dan juga dengan puasa yang melatih kemampuan kita untuk menahan diri. Baik, terakhir kesimpulannya adalah, yuk jadi pribadi emas, jangan jadi pribadi. Ulangi, jadi apa? Pribadi emas, jangan jadi pribadi sama. Termasuk handphone kamu, gunakan dia agar kamu jadi emas, bukan jadi sampah. Demikian, semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah dan jajarannya. Saya mohon izin untuk ada ilmu dan kekurangan. Pada Allah kita mohon ampun, kepada Anda semua kita mohon maaf. Dan mari sama-sama kita tutup dengan doa langsung untuk kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo untuk berdoa, saatnya kita melakukan obrolan yang vertikal, atas bawah. Kita kepada Allah. Ayo semuanya. Arinal. Tanpa suara lagi. Ustaz tidak akan mulai berdoa kalau masih ada yang ngobrol. Berdoa adalah meminta kepada Allah. Maka jangan main-main dalam meminta. Kau tidak akan diberi oleh orang tuamu kalau kau meminta main-main, remeh, tidak menghargai dia.
Yuk kita hargai Allah sebagai Rabb kita, kita muliakan, minta dengan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai Engkau yang Maha melihat, Engkau yang Maha mendengar, Engkau yang Maha mengetahui isi hati kami. Ya Allah, sampaikan salam sayang dan cinta kami pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kami berkumpul ya Allah memperingati keagungan-Mu, kekuasaan-Mu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami kagum dengan kekuasaan-Mu, dengan kehebatan-Mu ya Allah. Di saat Rasulullah sedang berduka ketika wafatnya istri tercinta dan pamannya Abu Thalib, dan tingginya tekanan, ejekan dan serangan orang-orang kafir Quraisy, maka Engkau hibur ya Allah Nabi-Mu dengan mengangkatnya kehadiran-Mu dan memberikannya perintah salat. Kami sadar ya Allah, kalau kami lagi berduka, kami ada masalah, maka kami harus lari kepada-Mu ya Allah. Kami mendekati-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, hari ini banyak mungkin masalah kami ya Allah. Ada yang tidak percaya diri ya Allah, ada yang merasa dirinya hina dan bodoh, ada yang merasa tidak pintar, tidak pernah punya arti apa-apa ya Allah. Rob, sungguh kami malu, kami sadar ya Allah, Engkau telah membanggakan kami di depan malaikat-malaikat-Mu. Engkau tunjukkan ya Allah bahwa kami adalah makhluk yang hebat dengan otak yang kami miliki ya Allah. Ya Allah, kami sadar ya Allah, sungguh sebenarnya kami sangat pantas dari orang soleh ya Allah. Kami sangat pantas dari orang yang soleha ya Allah. Kami sangat pantas dari orang yang beriman ya Allah. Kami sangat pantas dari orang yang rajin melaksanakan sholat ya Allah. Kami sangat pantas dari kebanggaan ayah bunda kami ya Allah. Kami sangat pantas dari orang yang cerdas ya Allah, ahli dalam ilmu apapun ya Allah. Karena kami punya fondasi otak yang sama ya Allah. Maafkan kami ya Allah kalau selama ini menidurkan otak kami ya Allah, memalaskannya ya Allah, dan mengisinya dengan hal-hal negatif, membuang-buang waktu dan yang berbau kemaksiatan ya Allah. Allahumma ya Allah, kami sudah berikrar tadi ya Allah, kami ini jadi orang yang sukses, bahagia dunia akhirat ya Allah. Kalau izinkan ya Allah, kami jadi orang yang kaya raya, kami jadi orang yang sukses ya Allah. Ya, kami menjadi orang kaya raya ya Allah. Untuk apa? Untuk membantu ayah bunda kami ya Allah, untuk membahagiakan mereka ya Allah. Karena kami tahu pahitnya sebuah kesusahan, pahitnya sebuah kemiskinan ya Allah, pahitnya perjuangan mereka ya Allah. Izinkan kami anak-anaknya ya Allah yang akan membahagiakan mereka. Bila perlu Engkau izinkan ya Allah, kami yang memberikan mereka untuk haji dan umroh ya Allah. Alangkah indahnya ya Rabb, kalau Engkau izinkan ya Rabb, kami membawa mereka menuju Baitullah dari depan Ka'bah. Kami mencium kedua tangan mereka ya Allah, meminta maaf kepada mereka atas kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Allahumma ya Allah, benar ya Rabb, kami sangat ingin menjadi orang yang sukses, yang kaya dan berkah. Karena kami ingin bisa berzakat, kami ingin bisa berhaji ya Allah. Dengan zakat dan sedekah kami ya Allah, akan kami bantu ya Allah saudara-saudara kami yang susah. Mungkin ada paman bibi kami, adik kami, boleh kami, saudara-saudara kami yang susah, ada anak yatim di sana ya Allah. Kami ingin membantunya ya Allah, membantu kawan-kawan kami dan saudara dan masyarakat kami yang kesusahan. Rabb, sungguh ya Allah, Engkau telah berikan perangkat yang hebat pada diri kami jadi orang yang sukses. Kami telah paham hari ini ya Allah, bahwa sukses dan gagal adalah pilihan kami ya Allah. Bismillah ya Allah, kami tidak mau jadi pribadi sampah ya Allah. Kami akan bangkit jadi pribadi emas, pribadi yang unggul, akhlak mulia seperti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, sampaikan kami usia kami di bulan Ramadan nanti ya Allah. Kami rindu dengan tarawih, rindu dengan tadarus, rindu dengan berselahur, dengan berbuka puasa bersama, dengan bersedekah, dengan kegiatan-kegiatan yang menjaga iman kami.
Kami berhujah di siang hari menahan hawa lapar dalam sultan haus kami ya Allah. Dan kami rindu ya Rabb setiap malamnya bisa berkumpul di masjid, beritikaf dan sebagainya. Allahumma ya Allah, sayangi ayah bunda kami ya Allah, sayangi mereka ya Allah, sebagai mereka menyayangi kami sejak kecil. Sayangi guru-guru kami ya Allah, berkahi usia mereka ya Allah, luaskan rezekinya ya Allah. Maafkan kami kalau selama ini pernah menghina mereka, mengejek mereka, meremehkan mereka. Sungguh ya Allah, segala keburukan kami Kau hitung sebagai dosa yang kami kelak akan bertanggungjawabkannya. Allahumma ya Allah, sampaikan usia kami bulan Ramadan ya Allah. Mudah-mudahan memberikan kami kesungguhan dan keseriusan untuk menjaga puasa kami. Dan buat kami ya Rahman yang sering meninggalkan sholat ya Allah, taubatkan kami ya Allah, bahwa sebenarnya sholat adalah tiang agama. Siapa yang menghancurkan, yang merobohkannya, dan merobohkan agamanya. Maaf kami ya Rahman kalau selama ini sepilihkan sholat kami ya Allah. Kami bertaubat ya Allah, kami bertaubat ya Allah, ya Rahmatika ya Rahman Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujib as-sa'ilin. Alladzina da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله